Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, melanjutkan ke ngopi ontologi ke 392. Jadi kita dalam hal ini mengurai tentang filosofi Grungelah dan Let's Start. Filosofi Grungelah itu merupakan sesuatu filosofi yang mendasar cara berpikir, cara berdoa, berbuat, dan berkata dan bekerja dalam rangka perketuhanan. Let's Start-nya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mewujudkan negeri yang adil dan makmur, baldatun, negeri yang sejahtera ya. Inilah, maka apa yang mendasari itu kita urai satu persatu dalam rangka adalah filosofi Grungelah. Seperti kita bahas pada episode sebelumnya, bahwa berlandaskan kebertuhanan, mengemban amanah Tuhan, inilah yang perlu ditanamkan. Kita bisa mengelola tanah airnya dengan berbagai keterampilan sehingga anak didik kita punya kompetensi di situ. Kompetensi selaku seorang pemimpin. Pemimpin yang punya integritas diawali dengan kebertuhanannya. Berintegritas kepada Tuhannya. Untuk apa? Setelah ia mampu mengelola berbagai pemikiran, berbagai keilmuan, keterampilan, mampu mengelola itu, ia bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau istilahnya kita berangkat daripada keberimanan, maka puncaknya adalah ketakwaan. Peradaban itulah adalah bukti aturan-aturan, ya, tatanan-tatanan yang bersendikan ketuhanan, kemanusiaan, kerukunan atau persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Ini kenapa kita harus menggali kepada kearifan bangsa kita sendiri. Kita kembali menarasikan Indonesia sendiri. Banyak orang-orang yang tidak pernah menggali dan memahami bagaimana filosofi para leluhur bangsa kita ini. Mereka akan merujuk kepada contoh, menganggap bahwa Amerika, mengatakan bahwa mereka cara berpikir mereka jauh melampaui kemajuan pemikiran yang lain. Tidak sama sekali, karena dia tidak mempunyai filosofi, tidak mempunyai kebertuhanan, berangkatnya dari titik ketuhanan itu, titik koordinat yang berbeda dengan bangsa kita. Lihatlah, Amerika juga kelak akan mendapatkan kegamangan-kegamangan. Bangsa-bangsa yang tidak melandaskan kepada kebertuhanan, mereka hanya berpikir rasio. Sementara kita dididik untuk dari logika, rasionalitas, intuisi, ya, keterampilan yang cetak kepada intuisi yang terhabit kepada kecintaan pada tanah airnya sebagai amanah Tuhan. Nah, maka akan sangat berbeda. Contoh ketika mereka menyukai misalnya ingin mengeruk dari berbagai kekayaan Timur Tengah. Misalnya di Afghanistan mereka akan mengambil opiumnya karena mereka butuh itu opium itu untuk farmasi ya. Akhirnya mereka menciptakanlah itu narasi-narasi itu, menciptakan ISIS itu ciptaan mereka. Osama bin Laden didikan CIA dan lain sebagainya. Karena tujuan mereka adalah berangkat dari materialisme untuk materialisme. Nah, bangsa kita ini tercerah budaya akar budaya kan berangkatnya dari situ. Kita terputus daripada narasi bangsanya sendiri. Mereka hanya berpikir sebagaimana orang-orang barat yang mereka bangsa penjajah. Berbeda dengan kita. Mereka menjajah, mereka datang dari Eropa, merampok tanah leluhurnya para suku Indian di sana. Berbeda, kita dari bangsa dulu, baru melahirkan negara, melahirkan republik. Sementara mereka itu pendatang, penjajah, ya, bernegara dulu, baru menciptakan bangsa. Terbalik dengan kita, masa kita akan mengikuti mereka? Boleh kalau secara keilmuan apa yang bisa kita manfaatkan kok. Mereka juga menyerap, mereka pernah berguru pada bangsa-bangsa timur, termasuk di Indonesia ini yang menjadi pada abad ke tahun 1800-an sekian itu hampir awal-awal abad 19 itu kita menjadi Mekahnya ilmu pengetahuan ya. Jadi seluruh bangsa-bangsa di dunia ilmuwan-ilmuwan itu berkunjung ke sini untuk belajar dari sini gitu. Tanah air kita ini adalah sumber daripada sumber guru. Di antara
tanah-tanah yang lain ya. Kekayaan dari mineralnya, dari dalam lautannya, dari daratannya, dari udaranya semua. Udara kita menjadi hutan-hutan, kita menjadi paru-paru dunia. Tapi kalau kita hanya berpikir sebatas rasionalitas, pertimbangannya adalah berpikir hanya kepada dari materi ke materi, ya. Inilah di sini saya ada sedikit ketidaksepahaman dengan misalnya Madilognya Tan Malaka dan para tokoh-tokoh pendiri bangsa. Ada banyak perbedaan di sini, bukan berarti kita bertentangan. Karena setiap filosof, setiap itu kan ia bergelut dengan kondisi ya, pada konteks-konteks sejarahnya dan pada peristiwa yang ada di yang dihadapinya, ia berpikir seperti itu. Tapi kalau kita semuanya memakai misalnya harus rasionalitas, kita dikritik tentang istilahnya eh, logika metafisik misalnya metalogika itu. Ya justru dari situlah kita keberlangsungan kehidupan. Contoh nih, ketika bangsa-bangsa hanya mengandalkan rasionalitas, melahirkan, menikah, merawat orang tua, itu nggak rasional kalau kita bicara rasional. Karena itu hitungannya adalah hanya ekonomi semata. Hukumnya ditimbang dari ekonomi, semuanya dari keuntungan. Itulah materialistik gitu loh. Uang mereka yang menciptakan, tapi tujuannya untuk hanya untuk bermegah-megahan dengan uang itu gitu. Terhenti di situ kita mau mengikuti. Ya kita akan kejedot-jedot di situ, kita akan kontradiksi dengan jati diri kita sendiri. Jadi itulah artinya kita berangkat dari Pancasila itu, kebertuhanan itu adalah berangkat dari keimanan. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia adalah wujud ketakwaan, peradaban itu. Kita bicara lagi tentang filosofi kemarin, kita bicarakan tentang uh, Ratu Sima dari Kalingga. Ratu Sima itu dari Sumatera bagian selatan, menikah dengan ini Jawa yang keturunan Galuh ya. Orang dari keturunan Galuh Sunda, Pasundan ini ya ada di Diri, akhirnya menjadi raja. Begitu raja itu meninggal, maka Ratu Sima ini yang ia membuat aturan undang-undang positif dengan keimanannya itu, dengan nilai-nilai leluhurnya itu, ajaran leluhurnya menolak perbudakan. Itu sudah ada intimidasi. Terus ia juga membuat hukum aturan undang-undang untuk menghormati keberagamaan. Itu pada abad 600-an ya. Jadi berbeda sedikit dengan Nabi Muhammad SAW yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu kan sekitar 622 Masehi ya, kalau kita hitung Masehi. Nah, ini kan di 660-an. Jadi berbeda 40 tahun. Di situ banyak sekali ada peristiwa. Nanti kita akan bedah itu bagaimana itu ya. Bahwa mereka mampu, bahwa para leluhur bangsa ini lintas pulau, pokoknya Nusantara intinya lah, itu mampu ya memberikan hukum-hukum perundang-undangan yang diuji oleh bangsa Persia di sana. Di Kediri itu sampai sekarang ada kampung Persia, di sana ada pasar yang dulu jadi sejarah. Bangsa Persia itu menguji keimanan atau keteguhan rakyat Kediri itu dengan meletakkan 2 peti permata, itu harta karun ditaruh di sana, di tengah jalan ya, di perempatan pasar yang begitu ramainya. Tidak ada rakyat itu yang tergiur karena mereka tahu bahwa ia itu bukan memiliknya gitu. Ia bertanggung jawab, berintegritas kepada ketuhanannya. Dia nggak ada yang diambil. Hingga sang putra mahkota yang bernama Sanjaya, ia tersinggung, sudah berbulan-bulan terus itu, ditendanglah harta itu sehingga menyebar-nyebar di jalan itu dan mengatakan untuk mengambil. Akhirnya beliau itu tidak mendapatkan hak waris selaku putra mahkota. Ia diberikan hutan yang dia harus membuka lahan itu menjadi matar. Jadi matar itu adalah hak daripada warisan anak. Jadi bukan putra mahkota lagi beliau itu. Makanya dia meninggalkan Kalingga karena dia tidak boleh mewarisi Kalingga karena sudah secara hukum dia sudah membuang harta orang, bukan membuang sebenarnya karena saking marahnya ya. Nah itu akhirnya matar inilah nanti dia akan banyak sekali hukum-hukum positif yang bahkan nilai-nilai yang kata orang barat itu sudah mereka temukan. Mereka itu mengadopsi dari warisan para leluhur kita. Perbudakan coba di Amerika dan Eropa itu kapan dibandingkan di Indonesia.
para leluhur kita, para ratu kita, kerajaan kita, mereka sudah menolak itu pada awal abad ke-7, bayangkan. Kan Islam mengajarkan tolak perbudakan, selisihnya hanya sekitar 40 tahunan daripada Nabi mensyariatkan untuk menolak perbudakan. Ayo kita tengok sejarah kembali. Inilah yang disebut adalah Dwi Tunggal itu. Jadi berangkat dari keimanan, startnya adalah ketakwaan. Wujud dari keberimanan itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.